Saya Akmal Abdul Farisi dari FC2. Saya Rizal Gani dari Imam Tamsin 3. Saya Nopal dari Nomor SMK. Nah, langsung saja ke videonya. Sebelum masuk ke dramanya, kita akan membahas mengenai demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Di bawah sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam lembaga legislatif dan eksekutif, serta melibatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Prinsip ini mencakup konsep perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan keadilan, dan kebebasan beragama. Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang memberdayakan rakyat dan melindungi hak-hak mereka, implementasinya dapat bervariasi di berbagai negara dan konteks. Terdapat berbagai model demokrasi, termasuk demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, dan demokrasi langsung, yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Di suatu kelas, siswa-siswa sedang duduk di bangku mereka. Ada suasana kekacauan dan ketidakpuasan. Aku tidak setuju dengan kebijakan baru ini. Kita bahkan diajak untuk berdiskusi dan memberikan pendapat. Benar ya, di sekolah kita juga dan kita berhak memiliki suara dalam hal ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya siswa dan keputusan akhir ada di tangan kepala sekolah. Bagaimana kalau kita mengajak bapak kepala sekolah untuk bermusyawarah dengan kita? Setuju. Terima kasih sudah datang semua pada siang hari ini. Saya mendengar ada beberapa masalah yang terjadi di kelas kalian. Silakan, marilah kita mulai diskusi dengan cara bermusyawarah dengan adil dan terbuka. Baiklah, mari kita mulai musyawarah hari ini dengan adil dan terbuka. Setiap orang wajib menyampaikan musyawarah pendapat dan dapat memberikan saran. Saya rasa sebagai siswa kami seharusnya memiliki wakil siswa yang bisa menyuarakan aspirasi kita dan saran dari kita. Saya setuju. Dengan adanya wakil siswa, kami akan memiliki perwakilan yang dapat mengkomunikasikan kekhawatiran dan harapan kami kepada pihak sekolah. Bagus, ide yang sangat baik. Saya setuju dengan pembentukan wakil siswa. Selain itu, kita juga dapat mengadakan rapat musyawarah dengan siswa-siswa untuk mendengarkan masukan mereka. Ya. Akhirnya suara kita didengar. Saya senang bahwa kita memiliki wakil siswa yang dapat menyampaikan pendapat kami. Ya, ini adalah contoh nyata demokrasi di lingkungan sekolah. Kita semua memiliki peran penting
dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita harus menggunakan hak kita untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan yang konstruktif kepada wakil siswa. Kelas berakhir dengan suasana kebersamaan dan semangat berpartisipasi dalam musyawarah sekolah. Dalam konteks musyawarah, keputusan politik diambil melalui dialog dan perundingan antara berbagai pihak yang terlibat. Biasanya, musyawarah dilakukan secara kolektif dan melibatkan wakil-wakil masyarakat, baik dari tingkat lokal hingga nasional. Pemimpin atau tokoh-tokoh yang terpilih berpartisipasi dalam musyawarah untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu penting, kebijakan publik, atau masalah yang mempengaruhi masyarakat. Dalam sistem musyawarah, prinsip inklusivitas dan partisipasi aktif dari semua pihak dianggap penting. Setiap individu atau kelompok dihargai dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, memberikan masukan, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.